Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Are you fine today? Yes. Okay, I am fine too, thanks. Okay, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam kondisi sehat. Dalam kesempatan ini, kegiatan kita hari ini yang rencananya hari ini adalah menyampaikan hasil diskusi, yaitu nanti dipresentasikan dari setiap kelompok. Ya, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah sampean kerjakan minggu kemarin, yaitu membuat proyek tentang pelaksanaan wawasan Nusantara di negara Indonesia. Gitu ya, sudah siap? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, semoga ilmu kita bermanfaat. Amin. Dan kegiatan hari ini berjalan lancar. Silakan Mahbasin dipimpin berdoa dulu. Ayo berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lakal ya Rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfani syukran lillah. Wa sholli wa sallim thumma barik ala nabi wa ali wa ashabi wa kulli man ijtaha. Oke, terima kasih. Nah, saya absen dulu. Hari ini tanggal 25 Mei ya. Mujib, Eni ada? Oke. Alvis, Ulil, Basin, Dede, Falah, Farid, Fatih, Gali, oke. Ibrahim, Irsyad Nabil, Ali, oke, Mas Ali ada, Azam kok gondol wae. Isis yo. Oke. Keizuka, Akrom, Nafis, Rian. Oke, Rian pulang. Lapo sih kok mula-mule Rian iki? Oh, ala Rizal, Satria Raga, Zian. Oke, sudah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya biar kita nggak ngantuk. Kalau nggak salah hari ini kalian podo puasa ya? Sama puasa ya? Ya, puasa semua? Oke. Nah, hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu biar kita fresh, seger, nggak ngantuk. Ya, saya minta untuk berdiri semua. Ayo. Ayo. Tengguri gak joget, tengguri gak gerak. Nah, meneh es drinkingnya gak ganti kicau mania. Joget poco-poco ganti. Oke. Nah, sudah fresh, nggak ngantuk. Nah, anak-anak sesuai tugas yang minggu kemarin yang sudah sampean kerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin itu yang dibahas adalah salah satunya itu adalah definisi wawasan Nusantara baik secara nasional pengertiannya maupun dari beberapa para ahli. Di situ sudah disebutkan ada menurut Samsul Wahidin, kemudian menurut Munajat Danusaputra, dan menurut M. Panggabean. Nah, hari ini
tugasnya kelompok 1 untuk maju presentasi ke depan. Nah, saya minta nanti satu menjadi operator. Silakan, kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju, ayo laptopnya dicolokkan. Yang lain, kelompok lain tolong memperhatikan, G. Operatornya siapa? Fatih? Natulen? Moderator? Nggak boleh, karena itu nutupi nggak apa-apa, nggak begitu terlihat ya. Itu oke wes, nggak apa-apa wes. Sak jam tok nanti nggak nutup mesakno kamu. Soalnya kena silau ya. Ini adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi minggu kemarin tentang definisi wawasan Nusantara. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 1 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falah Fakhrudin Razi. Perkenalkan, nama saya Irsyad Nabil Muhammad. Oke, sudah kenal semua dengan kelompok 1. Silakan menyampaikan presentasi hari ini. Silakan. Yang lain di sini juga boleh. Oke, silakan. Yang lain memperhatikan. Definisi wawasan Nusantara, cara pandang geopolitik bangsa Indonesia demi menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. Konsep dasar dan etimologi, asal-usul istilah dan makna dasar cara pandang kepulauan. Etimologi wawasan Nusantara, arti wawas, berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti pandangan, tujuan atau penglihatan indrawi. Wawasan diartikan sebagai cara memandang, cara meninjau, atau cara melihat lingkungan secara mendalam guna menyusun persepsi kebangsaan yang utuh. Arti Nusantara, gabungan nusa, kepulauan, pulau, dan antara diapit oleh 2 samudra besar dan 2 benua utama, merujuk pada kesatuan wilayah kepulauan Indonesia yang secara geopolitik strategis menghubungkan jalur pelayaran dunia. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara, yaitu cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkungan tanah air yang non-sosial budaya, kesatuan, pertahanan, keamanan. Kronologi lahirnya visi Nusantara. 1947, Deklarasi Juanda menetapkan batas laut wilayah Indonesia sebagai 12 mil dari garis pangkal terluar. Ada pertanyaan dari masing-masing kelompok. Silakan mengajukan pertanyaan untuk kelompok lain. Untuk kelompok 1, monggo. Kelompok berapa yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Dek. Oke. Kelompok berapa ini?
berapa? Kelompok 3, Miss. Ya, ini adalah silakan ada pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 1 silakan memperhatikan pertanyaannya kemudian menjawab. Silakan. Apa tujuan wawasan Nusantara? Ya, Miss. Apa tujuan wawasan Nusantara? Nggih. Tujuan wawasan Nusantara, silakan dijawab. Karena bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang atau aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan orang, perorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Tujuan wawasan Nusantara bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Sudah paham? Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Apakah? Jadi tujuan nasional itu ada berapa? Ada 2. Ya. Tujuan wawasan Nusantara itu ada 2. Tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Semua sudah dijelaskan. Sumbernya bisa dari LKS juga boleh. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, dari Saya ingin bertanya, apa asas wawasan Nusantara? Saya akan menjawab asas keadilan, 2 asas kerjasama, 3 asas solidaritas. Asas keadilan menjamin keselarasan dan kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi suku, agama, ras, dan golongan. Asas kerjasama mendorong koordinasi sinergis dan semangat gotong royong antar daerah dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional. Asas solidaritas membina rasa senasib, sepenanggungan demi mempererat tali persaudaraan dan mencegah potensi disintegrasi bangsa. Oke, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, ada enggak? Mungkin ada pertanyaan lagi. Ada kelompok lain untuk bertanya? Yuk, siapa? Ada enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, cukup? Cukup? Cukup. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih atas kerjasamanya. Definisi wawasan Nusantara yang pertama itu. Kemudian tujuan wawasan Nusantara itu apa? Tujuannya tadi ada berapa? 2, tujuan nasional dan tujuan ke dalam. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memahami dan mengerti apa sih asas-asas wawasan Nusantara. Tadi asasnya ada berapa? 3. Apa aja? Keadilan, kerjasama, terus sosial, solidaritas. Oke,
dari presentasi hari ini kita bisa belajar 3 hal. Oke, semoga presentasi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Nggak ada? Nggak ada? Kelihatannya kok loyo. Hari sini kita kicamania lagi. Tapi sebelumnya saya tutup dulu pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat. Just see you next time. Sampai jumpa minggu depan dengan semangat baru, dengan ice breaking baru lagi. Oke ya. Saya akhiri dulu. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.